Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Wisuda ke-80 Universitas Tarumanegara yang dilangsungkan di Plenary Hall Jakarta Convention Center kembali mengangkat budaya daerah. Kali ini, budaya Bali yang dipilih untuk menghiasi jalannya wisuda. Selain hiasan ornamen Bali, pakaian tradisional Bali juga ikut diperlihatkan oleh para panitia, kelompok paduan suara hingga pembawa acara. Tak hanya itu, tarian cendrawasih dari Bali juga ikut ditampilkan lengkap dengan iringan musik gamelan Bali. Tarian cendrawasih merupakan tarian yang gerakannya terinspirasi dari kehidupan burung cendrawasih. Burung cendrawasih sendiri dalam mitologi Hindu Bali dianggap sebagai burungnya para dewa atau disebut Manu Dewata. Wisuda yang digelar 2 sesi ini turut dihadiri Gubernur Bali Dr. Insinyur Wayan Koster MM. Rektor Untar Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purnairawan mengatakan diangkatnya budaya Bali dalam wisuda ke-80 ini merupakan satu bentuk dukungan Untar dalam penyelenggaraan KTT G20 yang digelar di Bali pada 15-18 November 2022. Saat ini, Bali sedang bersiap untuk memantapkan perhelatan akbar tersebut. Selain itu, dipilihnya Bali karena sebagai jantung pariwisata negeri ini. Bali menjadi roda penggerak ekonomi baik untuk Indonesia maupun Bali. Profesor Agustinus mengungkapkan diangkatnya budaya daerah merupakan misi Untar untuk memperkuat jati diri bangsa dan turut mempertahankan serta mengembangkan keunikan lokal. Tak hanya itu, Untar juga memiliki tanggung jawab moral sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuannya namun juga budaya. Lebih lanjut, Profesor Agustinus mengatakan untuk menanamkan rasa cinta terhadap budaya daerah kepada para mahasiswa, Untar memiliki satu mata kuliah yang isinya pembelajaran tentang budaya. Ya, salah satu budaya yang luar biasa adalah budaya Bali. Tentu di Indonesia ada banyak sekali budaya di berbagai daerah, dan untuk wisuda ke-80 ini Universitas Tarumanegara konsentrasi dengan budaya Bali. Budaya Bali kita angkat karena kita tahu sekarang Bali menjadi salah satu tempat untuk presidensi G20. Tentu kita harus memberikan support juga kepada Bali. Yang kedua, Bali juga menjadi ikon Indonesia di mata dunia. Dan dengan berkolaborasi dengan Bali, dengan mengentakkan budaya Bali, kita ingin bahwa kita juga berkontribusi untuk membawa Indonesia ke kancah internasional yang lebih luas lagi. Dan kemudian budaya Bali yang adiluhung juga bisa kita terapkan di tempat masyarakat sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang yang berbudaya, yang berakhlak mulia, dan juga dapat menghasilkan karya-karya bermanfaat untuk kemakmuran bersama. Ya, pertama bahwa kita harus mempunyai jati diri sebagai bangsa. Jati diri dibangun dengan keunikan lokal atau budaya lokal kita yang luar biasa, yang harus kita pertahankan dan terus kita kembangkan. Nah, oleh karena itu Universitas Tarumanegara mempunyai tanggung jawab moral sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk terus mengembangkan diri melalui pendidikan, tetapi juga dari kebudayaan. Nah, oleh karena itu kami terus menggunakan budaya-budaya daerah kita dalam acara-acara baik itu di wisuda maupun di acara-acara non wisuda, seperti acara-acara yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, misalnya Dies Natalis, kemudian misalnya Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, 17 Agustus. Kita selalu mengatakan budaya nasional kita sebagai bentuk kecintaan pada nusa dan bangsa ini. Bukan hanya budaya Bali yang ditonjolkan pada wisuda ke-80 ini, namun para mahasiswa yang di wisuda juga mendapat pemahaman tentang pengembangan Bali dari Gubernur Bali Dr. Insinyur Wayan Koster MM melalui orasi wisuda. Dalam orasi tersebut, orang nomor 1 di Bali ini menyampaikan konsep ekonomi Kerti Bali di dalam pengembangan sektor IKM, UMKM, dan koperasi, serta pariwisata dalam konteks transformasi ekonomi Kerti Bali yang sesuai dengan tema wisuda Universitas Tarumanegara yang ke-80, yaitu Untar untuk Indonesia, meningkatkan kinerja UMKM dan pariwisata untuk Indonesia bangkit. Ekonomi Kerti Bali adalah untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi, berlandaskan nilai-nilai filosofi Satkerti yang dibangun dan dikembangkan dengan menerapkan 11 prinsip. Ekonomi Kerti Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi yang dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Satkerti dengan menerapkan 11 prinsip, yaitu prinsip pertama, ekonomi yang dikembangkan dari sikap mensyukuri, memuliakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal alam Bali beserta isinya sebagai anugerah dari Hyang Pencipta. 2. Ekonomi yang dikembangkan sesuai potensi sumber daya lokal alam Bali beserta isinya. 3. Ekonomi yang dikembangkan oleh Krama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif.
4. Ekonomi yang dikembangkan berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali. 5. Ekonomi yang dikembangkan dengan menjaga ekosistem alam dan budaya secara berkelanjutan. 6. Ekonomi yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian lokal Bali, berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing. 7. Ekonomi yang dikembangkan dengan mengakomodasi penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi digital. 8. Ekonomi yang memberi manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali secara niskala skala. 9. Ekonomi yang dibangun dengan asas gotong royong. 10. Ekonomi yang dibangun untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global. Dan prinsip 11, ekonomi yang menumbuhkan spirit jengah dan cinta atau bangga sebagai masyarakat Bali. Ke-11 prinsip tersebut yakni 1. Mensyukuri atau memuliakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal alam Bali beserta isinya sebagai anugerah dari Hyang Pencipta. 2. Mengutamakan potensi sumber daya lokal alam Bali beserta isinya. 3. Dibangun atau dikembangkan oleh Kerama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif. 4. Berbasis nilai-nilai tradisi seni budaya dan kearifan lokal Bali. 5. Menjaga ekosistem alam dan budaya secara berkelanjutan. 6. Meningkatkan kapasitas dan perekonomian lokal Bali, berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing. 7. Mengakomodasi penerapan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital. 8. Meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Kerama Bali secara niskala skala. 9. Dengan kekuatan spirit gotong royong. 10. Untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global. Dan yang terakhir ke-11, menumbuhkan spirit jengah dan cinta atau bangga sebagai Kerama Bali. Tim Eljon Media melaporkan.